Pak Pendeta Daniel Adinugroho beserta seluruh majelis GKJ Salib Putih yang saya hormati dan saya banggakan. Dengan ini atas nama keluarga kami memohon kerelaan dari Bapak Pendeta dan seluruh majelis dari GKJ Salib Putih untuk melayani tata ibadah peneguhan pernikahan serta pemberkatan perkawinan atas anak kami Surya Pamungkas dan juga Nindi. Untuk selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Gereja Kristen Jawa Salib Putih. Terima kasih. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Salib Putih, kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Arifianto dan Ibu Dina Haryanti, sekalian juga dengan Bapak Samuel Siryono dengan Ibu Kartini di Gereja Kristen Jawa Salib Putih ini. Yang berikutnya permohonan untuk meneguhkan dan memberkati perkawinan Ananda Surya dan Nindi. Kami Majelis Gereja siap untuk melaksanakannya. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kebaikan umat-Nya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah untuk memberikan pada anak-anak-Nya masa depan yang penuh harapan. Saat ini, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menyaksikan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan saudara terkasih kita, Anindya Rahma Dewi dengan Surya Pamungkas.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita alaskan ibadah khusus ini pada pengakuan. Tuhan pencipta langit dan bumi, pemelihara segala makhluk dengan kasih setianya, adalah sumber pertolongan kami. Kiranya kasih karunia dan cinta sejati Kristus turun atas saudara sekalian. Landasan pernikahan. Seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, karena sejak semula mereka adalah satu. Pada suatu ketika, saat laki-laki itu tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya, dan dari rusuk itu dibangunnyalah seorang perempuan. Maka laki-laki itu ketika melihat perempuan yang diciptakan Tuhan Allah berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Oleh karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Semua
bangkit berdiri. Setiap orang yang menikah hendaknya mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati. Dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Sebab orang yang menikah telah dipersatukan Allah, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Suami istri hendaknya memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, serta mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkannya kepada keluarga. Tuhan kiranya menolong kami agar kami dapat kekudusan keluarga, serta silih asah, silih asih, dan silih asuh berdasarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang mempertemukan dan mempersatukan kami di tempat ini, menjadi saksi sukacita atas pernikahan saudara kami Surya dan juga Nindi yang bersepakat untuk dinikahkan dan diberkati pada saat ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Kiranya pemberkatan nikah ini menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka berdua untuk semakin melangsungkan apa yang menjadi tanggung jawab dan panggilan hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dalam pemberkatan ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman menjadi satu pegangan penting bagi mereka berdua dalam menapaki kehidupan yang baru,
sehingga bukan serta-merta menjalani kehidupan berdua, namun mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dan terus memohon pertolongan kasih-Mu. Ya Allah, kami akan mendengarkan sabda firman. Kiranya Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami dan memampukan kami menjadi pendengar firman, menghayati dan kami nyatakan dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada saat ini diambilkan dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, yang demikian sabda Tuhan. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanas, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Mas Surya dan Mbak Nindi, kok tegang mentoh? Tarik nafasnya. Gimana perasaannya hari ini? Tegang, Pak. Tegang. Tarik nafasnya, yuk. Ben rada relax. Mas Surya, Mbak Nindi, kita sudah bercakap-cakap beberapa waktu yang lalu dalam katekisasi, dan kalau kalian masih ingat kudune cek kelingan ini. Dalam pertemuan kita yang kedua, saya mengajak untuk saling mengenal pasangan satu dengan yang lain. Nah, sekarang coba Mas Surya ceritakan sedikit tentang Mbak Nindi. Ayo cerita yang baik apa yang jelek ini, Pak? Terserah. Mas sing apik-apik tok ya ora apa-apa, ben ngertine sing apik-apik kabeh to. Mau semua juga enggak apa-apa. Ya kalau Nindi itu orangnya pengertian, bisa ngertiin keluarga. Saya apik-apik tok tenan iki. Elek yo. Rada nesunan, Pak. Rada nesunan. Oke, itu aja atau ada yang lain? Ya. Oke, sekarang Mbak Nindi ceritakan juga tentang Mas Surya yang kamu tahu. Mas Surya adalah pribadi yang bisa ngomong aku, Pak. Tadi ini aku nesunan banget, ini jadi rodok. Gara-gara dia, Pak. Dia yang kayak bisa
nasehatin aku, tapi dengan aku marah dia nggak marah. Oke, Gitu. sing maune nesunan banget dadi saiki Rodok, Pak. rodok, kayak rodok ya. Ya lumayan, berarti Mas Surya betul-betul bisa memahami karakternya Mbak Nindi begitu. Ngono Mas? Ape. Berapa tahun tuh kenal? 1 tahunan ya? Sekitar. 1 tahunan sudah bisa mengerti bagaimana cara nyeratani Mbak Nindi gitu ya Mas? Kok pinter men? Aku ndhisik suwi loh Mas. Ya. Mengenali tentang karakter pasangan. Ini menjadi bagian yang penting yang pernah saya sampaikan kepada kalian berdua. Bukan sekedar tahu tentang baiknya pasangan kita, tetapi kita juga bisa mengerti seperti apa yang tidak baik dari pasangan kita sendiri. Kenapa? Karena ini nanti menjadi satu keputusan kalian untuk menentukan aku akan bersama-sama dengan dia. Nah, maka diperlukan pengenalan yang mendalam antara Mas Surya dengan Mbak Nindi. Dan ternyata memang nampaknya agak bertolak belakang itu. Kemarin dikatakan katanya Mas Surya itu orangnya sabar gitu ya Mbak ya. Mbak Nindi sing ora sabaran ngono ya Mas. Sing nesunan kuwi jatahe Mbak Nindi, sing ngomong ngepok-pok kuwi jatahe Mas Surya ngono. Dua karakter yang berbeda tetapi kalian memutuskan untuk menjadi satu. Saya mau katakan kepada kalian berdua bahwa pernikahan ini mempertemukan dua kepribadian yang berbeda. Ketika kita bercakap-cakap kemarin, saya bisa melihat bagaimana cara Mas Surya nek ngomong Mbak Nindi, bagaimana nyeratain ini pas kayak nesu-nesune gitu ya Mas ya. Mbak Nindi juga sudah bisa mulai memahami bagaimana harus mencoba menempatkan diri dan belajar dari mong-mongane Mas Surya gitu. Nah, dua karakter yang berbeda dipertemukan menjadi satu dan bersepakat untuk masuk dalam sebuah pernikahan. Yang artinya di sini kalian akan selalu bersama-sama. Dadi sesuk nek jotaanku ya tetep petuke kuwi meneh. Ning omah bar jotaan ketemune ya kuwi meneh. Pas seneng ya ketemune kuwi meneh. Kenapa? Karena kalian berdua sudah bersepakat untuk menentukan hidup bersama. Maka di sana diperlukan pengenalan pasangan kita. Mempertemukan dua sudut pandang pada satu tujuan, yaitu pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa diperlukan pengenalan pasangan? Agar supaya tidak ada yang namanya perpecahan di dalam kehidupan keluarga yang baru ini. Kemarin saya sempat tanyakan, apa harapan kalian setelah menikah, Mas Surya? Harapan setelah menikah apa Mas? Cik kalingan ra? Memperbaiki rumah. Memperbaiki rumah. Apa meneh? Akeh pokoknya wingi aku kalingan. Menabung. Menabung, oke. Apalagi? Itu tadi yang konkret, yang tentang perasaan. Nah, lali. Sing mantenan sopo? Masa tak elekke? Mbak Nindi apa? Dibantu. Mau membahagiakan bapak sama ibu juga. Membahagiakan bapak sama ibu. Ono meneh kok aku cek kalingan wingi. Mau piknik, Pak. Aku bicara. Tenan lho yo. Saya masih ingat apa yang kalian katakan waktu itu. Kami ingin bersama-sama belajar dan bertumbuh. Cek kalingan ra? Kuwi katekisasi pertemuan kedua gue gitu. Kedua apa ke satu? Ke satu ya. Kalian ingin bersama-sama belajar dan bertumbuh. Bahasanya kita wah indah sekali. Belajar dan bertumbuh. Nah, tetapi di sini mari kita lihat. Belajar dan bertumbuh itu adalah
sesuatu yang membutuhkan proses yang tidak mudah. Masalah saya membawa pelajari itu pelajaran apa? Belajar tentang apa? Tentang hidupkah atau tentang yang lain? Tentang hidup. Pertumbuhannya pertumbuhan yang seperti apa? Pertumbuhan dalam Kristus. Oke. Namun Mas Surya dan juga Mbak Nindi, ada satu hal yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ingat bahwa kalian berdua dua orang yang berbeda. Dengan membawa karakternya Mas Surya sendiri, membawa karakternya Mbak Nindi sendiri. Jika kalian bersepakat menjadi satu, ingin belajar dan bertumbuh tentang kehidupan ini, belajar dan bertumbuh tentang Kristus, maka ada satu hal yang harus kalian perhatikan di sana. Jangan sampai terjadi perpecahan di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana caranya agar supaya tidak ada perpecahan di sana? Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. Sering saya katakan kepada kalian, jadilah pasanganmu sebagai orang pertama yang kalingan rah. Jadikanlah pasanganmu sebagai orang pertama yang mendengarkan tentang perasaanmu saat itu. Sehingga nek pas atine ge batek tenan, ojo cerita karo wong liya. Cerita karo bojone. Begitu juga ketika apa? Kalian sedang bersuka cita. Sampaikan sukacitamu juga kepada pasanganmu. Sehingga ada komunikasi yang baik di sana. Dan bersedia menjadi seorang pendengar yang baik. Lalu yang berikutnya adalah menghormati apa yang menjadi pandangan dari pasangan kita. Jadi komunikasi yang baik di sana, bersedia menjadi seorang pendengar, bersedia menceritakan segala sesuatu terhadap pasangan kita dengan jujur, dan hormatilah apa yang menjadi pandangan dari pasangan kita. Yang kedua adalah empati. Milikilah perasaan dan pahamilah pasangan. Itu menjadi kunci penting di dalam kalian membangun kedekatan emosional. Jadi nek pas Mbak Nindi gek nesu piye carane Mas leh ngadepi? Biar tenang dulu, Pak. Biar tenang dulu. Dinengke pirang dino? 1 jam. 1 jam. Apa tenanan wis tenang sak jam iki? Udah, Pak. Udah tenang. Jebul cepet ya? Iya. Bersedia menjadi atau memiliki perasaan. Bersedia memahami perasaan pasangan kita. Jadi Mas Surya tahu bagaimana caranya ketika Mbak Nindi sedang nesu-nesu, jarine nesuan toh Mbak. Bagaimana Mas Surya dengan kesabarannya di situ diuji. Begitu juga Mbak Nindi tahu tentang kesabarannya Mas Surya, ya aja gampang nesu-nesu. Wis sabar, mosok kon sabar terus kan mesake. Akhirnya ada saling memahami perasaan dan karakter pasangan kita. Yang berikutnya adalah membangun kepercayaan. Pegang komitmen dengan pasangan. Nah, ini yang kadangkala juga tidak mudah untuk dikerjakan. Pegang komitmen kita dengan pasangan. Saat ini Mas Surya dan Mbak Nindi bersepakat untuk menjadi satu. Ya wis, tekan sesok tua ya wong loro. Kecuali nek duwe anak, dadi tambah ono anake. Tetapi pasanganmu adalah Nindi, pasanganmu adalah Surya. Pegang komitmen itu. Yang berikutnya adalah selalu jujur dalam setiap hal. Apapun yang terjadi, ceritakanlah pada pasanganmu. Nek pas gak sebel ya diomongke. Sama tadi Mas Surya bilang, dinteni sik nek wis lerem gak dijak ngobrol.
selalu jujur tentang setiap perasaan, dan konsisten. Yang berikutnya adalah belajar untuk selalu mengatasi konflik dengan baik. Kita sudah bercakap-cakap tentang hal itu. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya, ketika terjadi konflik, harapannya adalah diupayakan selalu, jangan sampai berlarut-larut, sehingga nanti kemudian justru menumpuk banyak persoalan-persoalan yang lain. Segera selesaikan, segera bangun komunikasi dengan cara kalian. Yang berikutnya, yang kelima, ciptakan momen bahagia. Nah, sekarang kan kalian berdua bekerja bareng toh, saknggon toh, satu lain juga, dino-dino ketemu, bosen ra bosen. Kowe nek ketemu ning gawean, engko bali ning omah ketemu, mangkate yo bareng. Berarti 24 jam non stop ya. Gimana Mas? Tidurnya sendiri. Ya ora terus ngono. Kerja bareng kok turu dhewe-dhewe. Ciptakan momen bahagia. Berikan satu waktu untuk kalian menikmati kebersamaan. Dengan cara apapun bisa kalian lakukan. Nek bosen nyawang bojone ning, ya aja bosen ya. Ning gawean ketemu nih bojone, ning omah ketemu nih bojone. Ambil satu waktu. Untuk kalian bisa membicarakan banyak hal, untuk kalian bisa merancang banyak hal. Bahasanya ya kita bikinlah quality time dengan pasangan kita. Sing sumpek-sumpek yang mau ya diceritake nek pas kalian mencari momen itu. Beberapa hal ini menjadi bagian penting di dalam kalian bisa menyatukan apa yang menjadi perbedaan. Karena ketika perbedaan dan perbedaan dipertemukan tanpa ada komunikasi yang baik, tanpa ada rasa empati di dalamnya, tanpa membangun kepercayaan, tanpa mengupayakan penyelesaian konflik, tanpa memberikan waktu bersama, tidak akan pernah bisa pada satu tujuan yang sama. Padahal pernikahan kalian adalah menuju satu visi misi kehidupan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat pada saat itu di kota Korintus. Yang ia lihat, orang-orang di sana tidak lagi seia sekata, padha ndene wong Kristen. Tetapi mereka memiliki tujuan atau memiliki pemahaman dan pemikiran yang berbeda-beda. Sehingga terkotak-kotak. Ini menjadi bagian yang mudah menciptakan konflik. Bareng bersama mereka tinggal dalam satu kota, tetapi yang satu mengatakan aku golongannya Paulus, aku golongannya Apolos, aku golongannya Kristus. Padahal orang Kristen tugas panggilannya cuma satu. Memberitakan kabar baik tentang Kristus. Meneladani dan melakukan apa yang menjadi perintah Kristus dalam kehidupan. Tetapi ketika terkotak-kotak, masing-masing mengupayakan dengan caranya sendiri dan saling menjatuhkan, tidak pernah bisa membuat nama Kristus menjadi besar. Begitu juga kalian berdua, ketika sudah bersepakat menjadi satu, ya sudah satu tujuan, komunikasikan dengan baik. Apa yang menjadi harapan kalian, jadikan satu di sana. Mas Surya dan juga Mbak Nindi, perpecahan bisa terjadi karena sudut pandang yang berbeda. Tetapi sudut pandang yang berbeda biarlah tetap berbeda dan menjadi bagian yang harus selalu dihayati, yang harus selalu dijalani. Biarlah keberbedaan ini bisa menghasilkan satu hal yang baik. Dengan beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Upayakan itu dalam kehidupan kalian berdua. Lalu yang kemudian adalah Rasul Paulus mengharapkan umat mereka bisa bersama-sama menyatakan tentang Kristus dalam kehidupannya. Juga tugas kalian berdua bukan sekedar membangun keluarga, tetapi juga hadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Saya pernah mengatakan keluarga adalah gereja mula-mula bagi anak-anak kita.
Bagaimana kita bisa menjadikan satu gereja di dalam kehidupan keluarga? Dimulailah dari para orang tua. Dari Mas Surya dan juga Mbak Nindi, bagaimana menghadirkan Kristus dalam kehidupan keluarga ini. Membangun spiritualitas keluarga menjadi bagian penting di dalam kalian mempersiapkan sebagai gereja mula-mula bagi anak-anak kalian. Orang tua menjadi teladan baik bagi anak-anaknya. Persiapkan itu. Bukan sekedar memberikan mereka nafkah, bukan sekedar memberikan mereka makan dan minum, tetapi juga tentang keimanan mereka menjadi bagian penting yang harus kalian persiapkan dengan baik. Mas Surya dan juga Mbak Nindi, 5 poin tadi menjadi langkah yang baik untuk membangun keutuhan dalam merayakan cinta kasih yang Tuhan anugerahkan pada kalian berdua. Lakukanlah itu dan pusatkanlah hidup kalian berdua kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat menempuh kehidupan yang baru, selamat mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Hadirkan Kristus dalam kehidupan keluargamu. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Surya Pamungkas dengan saudari Anindya Rahmadewi, sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja. Kita semua yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Mempelai dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saudara Surya Pamungkas dan saudari Anindya Rahmadewi, saudara berdua telah menerima bersama panggilan hidup orang menikah dalam amanat hidup pernikahan dan dasar pernikahan. Pada saat ini saudara berdua berniat untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan kudus. Maka di hadapan Tuhan Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya di sini, saudara berdua dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut. Saudara Surya, apakah dengan tulus hati saudara menghendaki pernikahan ini diresmikan? Ya, dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Bersediakah saudara melaksanakan amanat hidup pernikahan sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati saya. Saudari Anindya Rahmadewi, apakah dengan tulus hati saudari menghendaki pernikahan ini diresmikan? Ya, dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati. Bersediakah saudari melaksanakan amanat hidup pernikahan sebagaimana dinyatakan di depan? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Hendaklah ya, tetap ya, karena Tuhan mendengar jawaban saudara berdua, dan jemaat Tuhan menjadi saksi pernyataan saudara. Mereka berdua akan menyatakan janji pernikahan di hadapan Bapak Ibu dan juga di hadapan Tuhan.
panjenengan semua menjadi saksi atas pernikahan mereka berdua. Anindya Rahmadewi, saya mengambil engkau menjadi istri saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setiaku yang tulus kepadamu. Surya Pamungkas, saya mengambil engkau menjadi suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setiaku yang tulus kepadamu. Dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, dan di hadapan jemaat yang menyaksikan pernikahan ini, saya teguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Ia akan senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan yang mempertemukan dan mempersatukan mereka berdua, Tuhan sendiri yang memberkati pernikahan mereka berdua, Saudara Surya dan Saudari Nindi, yang saat ini menjadi satu ikatan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang bersepakat menjadi suami istri dan melangsungkan kehidupan pernikahan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberkati mereka di dalam menapaki kehidupan keluarga yang baru, menjadi sepasang suami istri. Berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, berkati dalam setiap kebersamaan, dan mampukan mereka untuk menjadi keluarga baru
yang boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Pakailah mereka selalu untuk menjadi berkat, dan pakailah mereka untuk semakin melayani Tuhan dengan segala talenta yang mereka miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas nama majelis dan jemaat GKJ Salib Putih Salatiga, kami mengucapkan selamat atas peneguhan dan pemberkatan nikah kalian. Kini terimalah Alkitab yang adalah firman Tuhan, dan camkan ini, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara Surya Pamungkas dan Saudari Anindya Rahmadewi yang dikasihi Tuhan, berdasarkan janji setia yang telah saudara ucapkan, maka dengan penuh sukacita dan keyakinan akan pertolongan Tuhan, kenakanlah cincin sebagai tanda pengikat pernikahan saudara. Surya Pamungkas, cincin mulia ini adalah lambang cinta dan kesetiaan pada Anindya Rahmadewi istri. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan istri. Cincin mulia ini kuberikan padamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Anindya Rahmadewi, cincin mulia ini menjadi lambang cinta dan kesetiaanmu pada Surya Pamungkas suami. Kenakanlah pada jari manis tangan kanan suami. Surya Pamungkas, cincin mulia ini kuberikan padamu sebagai tanda kasih dan kesetiaanku padamu. Sepanjang jalan hidup
selamat untuk pernikahan kalian berdua. Tetapi sebelum itu semuanya terjadi, ingatlah bahwa sudah ada yang lebih dulu hadir, sehingga membuat kalian berdua ada di sini dan menyatakan untuk menikah. Mereka semua adalah orang tua kalian masing-masing yang sudah merawat sampai sebesar ini, dan kalian sudah memilih untuk hidup dewasa dengan pasangan kalian. Sekarang ucapkanlah terima kasih pada mereka yang sudah ada di belakang kalian berdua.
Dasar persembahan kita ambil dari 1 Tarawih 29 ayat yang 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab padamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Pengumpulan persembahan diawali oleh pengantin dan diikuti oleh jemaat, dan akan diiringi pujian dari NKB 134. Terima kasih ya Tuhanku. Jemaat untuk bangkit berdiri. Persembahan yang sudah kita kumpulkan akan kita bawa dalam doa, akan saya iringi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu hari ini, untuk perlindungan hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga telah mengumpulkan rezeki yang telah Kau berikan buat kami. Kiranya Kau berkati kami, Kau sertai kami. Kiranya Kau berkati kami dalam mengelola persembahan ini, agar kami dapat mengelola persembahan ini dengan bijaksana, jujur, dan baik. Tuhan, berkati kami, sertai kami juga. Jika ibadah hari ini akan selesai, kiranya Kau berkati agar kami dapat kembali ke aktivitas kami masing-masing dengan baik.
Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kamilah berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bersama dengan seluruh jemaat di muka bumi dan segala tempat dan waktu, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ingatlah selalu janji setia kepada pasangan. Hayati dan lakukanlah dengan selalu memohon pertolongan Tuhan dan berpengharapan kepadanya. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan selalu menuntun, menolong, dan memberkati kehidupanmu. Kasih dan damai sejahtera senantiasa ada pada kehidupanmu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilakan duduk kembali. Dan sampailah pada saatnya kita akan meneruskan upacara untuk pernikahan ini dengan pencatatan sipil. Oleh karena itu, kedua mempelai, kedua orang tua, dan kedua saksi, kami mohon untuk menuju ke meja penanda tanganan. Dan waktu sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Setio Adi Kristianto selaku petugas pencatat sipil luar biasa. Dipersilakan. Hadirin sekalian, setelah kita menjadi saksi untuk pernikahan secara agama Saudara Surya Pamungkas dan Anindya Rahmadewi, maka sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan pencatatan perkawinan secara undang-undang negara. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Mas Surya lebih dulu. Orang tua kandung dari pihak laki-laki orang tua dari pihak perempuan. Saksi yang ditunjuk oleh keluarga dari pihak laki-laki. Dan saksi yang telah ditunjuk oleh pihak perempuan.
Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini Sabtu 4 Mei 2024 bertempat di GKJ Salib Putih Salatiga telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan yang kudus di hadapan Pendeta Daniel Adi Nugroho. Hadir di tempat ini Surya Pamungkas sebagai mempelai laki-laki, Anindya Rahma Dewi sebagai mempelai perempuan, Samuel Sriono bersama dengan istri sebagai orang tua dari pihak laki-laki, Arif Fianto bersama dengan istri sebagai orang tua dari pihak perempuan, dihadiri, disaksikan dan ditandatangani pula oleh Tartoyo sebagai saksi dari pihak laki-laki dan Kristiono dari saksi pihak perempuan. Maka dengan ini tepat pukul 10:40 saya Adi Kristianto sebagai pencatat perkawinan Kota Salatiga menyatakan bahwa pernikahan antara Surya Pamungkas dengan Anindya Rahma Dewi telah sah secara undang-undang negara. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Pemberkatan pernikahan yang kudus telah berjalan dengan baik, dan Kau tetap menyertai kami sehingga pencatatan perkawinan secara undang-undang negara pun juga dapat terlaksana dengan baik. Telah resmi, telah sah keluarga yang baru, keluarga Surya Pamungkas. Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun, Engkau yang melengkapi, Engkau yang menolong, dan Engkau yang selalu menghadirkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan keluarga baru ini. Berkati dalam perjalanan pernikahan nanti, juga berkati kedua orang tua mereka, berkati para saksi, berkati kami semua yang telah mendukung acara hari ini. Terima kasih Tuhan karena kehadiran Tuhan melengkapi dan menyempurnakan semua acara kami di hari ini. Hanya ungkapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu, sebab tiada kata yang bisa menggantikan rasa ungkapan syukur kami ini. Kami akan melanjutkan acara dan kegiatan kami hari ini. Engkau selalu memberikan berkat-berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Kepala keluarga kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi perjalanan pemberkatan pernikahan dan peneguhan perkawinan telah selesai. Dilanjutkan juga dengan pencatatan sipil juga sudah selesai. Oleh karena itu, kami kembalikan kepada keluarga dari Bapak Arif Fianto sekalian Ibu Dina Haryanti dan juga kepada Bapak Samuel Sriono
sekalian Ibu Kartini, waktu kami serahkan. Yang terhormat Bapak Pendeta Daniel, yang saya hormati pula Bapak Pendeta Adi, beserta seluruh Majelis GKJ Salib Putih, atas nama keluarga dari Anindya Rahmadewi dan juga Surya Pamungkas, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya ibadah peneguhan pernikahan beserta pemberkatan perkawinan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, dengan segala hormat dan kerendahan hati dari keluarga mempelai berdua, memohon kehadiran dari Bapak Pendeta dan juga seluruh majelis GKJ Salib Putih untuk hadir di Panti Asuhan untuk bersama-sama merayakan pernikahan dari Anindya dan juga Surya. Sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih, dan apabila kami di dalam berucap ada salah-salah kata, dengan segala hormat dan atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Tegak